Saudara-saudara, siapa sangka seorang preman yang dulu ditakuti banyak orang kini menjadi sosok yang syalih dan dermawan. Semua ini terjadi setelah ia mendapatkan sebuah keajaiban di malam Lailatul Qadar. Sebuah peristiwa luar biasa yang mengubah hidupnya selamanya. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak sampai akhir, karena kisah ini benar-benar bikin merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel ini, tempat kita berbagi kisah inspiratif yang bisa menjadi pelajaran hidup. Semoga cerita kali ini bisa menyentuh hati kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus berkembang. Subscribe juga, ya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita bersama-sama tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan lupa juga tulis dari mana asal kalian, biar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Di sebuah kota besar di Indonesia, hiduplah seorang pria bernama Damar. Ia bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Namanya begitu terkenal di kalangan masyarakat, bukan karena kebaikan atau prestasi, tetapi karena ketakutan yang ia sebarkan. Damar adalah seorang preman yang ditakuti oleh hampir semua orang di lingkungannya. Sejak remaja, hidupnya sudah penuh dengan kekerasan dan dunia gelap. Ia terbiasa menyelesaikan masalah dengan kepalan tangan, bahkan tak segan-segan menggunakan senjata jika diperlukan. Baginya, kekuatan adalah segalanya, dan orang yang lemah pantas untuk diinjak. Sejak kecil, Damar tumbuh di lingkungan yang keras. Ia berasal dari keluarga yang berantakan, dengan seorang ayah yang jarang pulang, dan seorang ibu yang harus bekerja siang dan malam demi menghidupi keluarganya. Karena kondisi ekonomi yang sulit, Damar tumbuh dengan pemikiran bahwa jika ia ingin bertahan hidup, maka ia harus menjadi yang paling kuat. Ia mulai terlibat dalam perkelahian jalanan sejak usia belasan tahun. Awalnya hanya untuk membela diri, tetapi lama-kelamaan ia justru menikmati kekerasan tersebut. Setiap kali ia berhasil mengalahkan seseorang, ada rasa kepuasan dalam dirinya. Tak hanya itu, Damar pun mulai masuk ke dunia kriminal. Ia bergabung dengan kelompok preman yang menguasai daerahnya. Dari sekadar berkelahi, ia mulai belajar bagaimana cara mengintimidasi orang lain untuk mendapatkan uang. Ia memungut uang keamanan dari para pedagang di pasar, meminta upeti dari para sopir angkot, bahkan kadang ikut dalam bisnis ilegal seperti penyelundupan barang haram. Semua ini membuatnya semakin kaya dan semakin ditakuti. Banyak orang yang ingin melawan, tetapi tak ada yang berani karena mereka tahu akibatnya. Damar bukan hanya sekadar preman biasa, ia adalah pemimpin yang kejam dan tanpa belas kasihan. Masyarakat sekitar sangat takut dengan keberadaan Damar dan gengnya. Orang-orang selalu berusaha menghindarinya. Bahkan anak-anak kecil pun diajarkan untuk tidak berani melihat matanya jika tak ingin mendapat masalah. Setiap malam, suara teriakan dan perkelahian sering terdengar dari gang-gang sempit tempat ia beroperasi. Tak jarang ia pulang dalam keadaan babak belur setelah bertarung dengan preman lain yang mencoba mengambil wilayah kekuasaannya. Tetapi bagi Damar, luka-luka itu bukanlah hal yang penting. Yang terpenting adalah ia tetap menjadi penguasa di daerahnya. Dalam hidupnya, Damar sama sekali tidak mengenal ibadah. Baginya, agama adalah hal yang tidak penting. Ia menganggap orang-orang yang rajin beribadah hanyalah orang-orang lemah yang menggunakan agama sebagai pelarian dari kehidupan yang keras. Ia sering mengejek teman-temannya yang mulai berubah ke arah yang lebih baik. Apa gunanya salat kalau perut masih kosong? Katanya setiap kali seseorang mengajaknya ke masjid. Hidupnya benar-benar jauh dari Allah. Ia tidak pernah sekalipun salat, bahkan saat bulan Ramadan tiba, ia tetap menjalani kehidupannya seperti biasa tanpa pernah berpuasa. Baginya, Ramadan hanyalah bulan biasa yang tidak ada bedanya dengan bulan lainnya. Ketika orang-orang pergi ke masjid untuk tarawih, ia justru keluar ke jalanan untuk mencari mangsa baru. Saat orang-orang sibuk beribadah, ia malah mengisi malamnya dengan mabuk-mabukan dan pesta pora. Namun, sekuat apapun seseorang dalam kejahatan, selalu ada titik di mana ia akan diuji. Damar mungkin merasa dirinya tak terkalahkan,
Tetapi ia lupa bahwa ada satu kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam di bulan Ramadan, kejadian yang tak pernah ia duga pun terjadi. Malam itu, Damar baru saja selesai menyelesaikan urusannya dengan seseorang yang berani menentangnya. Ia berjalan sendirian di gang sempit menuju rumahnya yang terletak di daerah kumuh kota. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana di sekitar begitu sunyi. Biasanya, ia tidak pernah merasa takut atau gelisah. Ia adalah seorang preman, seseorang yang sudah terbiasa dengan kegelapan dan bahaya. Tetapi malam itu terasa berbeda. Langkahnya melambat ketika ia melihat sesuatu yang aneh di langit. Awalnya, ia mengira itu hanya ilusi karena ia terlalu lelah, atau mungkin pengaruh alkohol yang masih tersisa di tubuhnya. Tetapi semakin lama, cahaya itu semakin jelas. Sebuah cahaya putih bersinar terang di atas langit, lebih terang dari bulan, lebih indah dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Saat itu, tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Kakinya sulit digerakkan, seolah ada sesuatu yang menahannya. Dan kemudian, dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan. Ketenangan yang begitu mendalam, yang seakan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti sedang berada di tempat yang berbeda, jauh dari kebisingan dan kegelapan yang selama ini mengelilinginya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Damar merasa takut. Bukan takut karena musuh, bukan takut karena ancaman, tetapi takut kepada sesuatu yang lebih besar. Takut kepada sesuatu yang selama ini ia abaikan. Takut kepada Allah. Saat itu, terdengar suara di dalam hatinya. Suara yang lembut tetapi begitu kuat. Seolah-olah ada seseorang yang berbicara langsung ke dalam jiwanya. Kembalilah, kembalilah sebelum terlambat. Damar terdiam. Suara itu begitu jelas, begitu nyata. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan masih kosong, hanya dirinya sendiri di sana. Tubuhnya gemetar. Apa yang baru saja ia alami? Apakah ini nyata atau hanya halusinasi? Malam itu, Damar pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak bisa tidur. Bayangan cahaya putih itu terus muncul dalam pikirannya. Kata-kata yang ia dengar tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba berpikir bahwa itu hanyalah khayalan. Tetapi, semakin ia mencoba melupakannya, semakin kuat perasaan itu menghantui dirinya. Di dalam hatinya yang paling dalam, Damar tahu bahwa itu bukan sekadar ilusi. Itu adalah sebuah peringatan, sebuah panggilan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa mungkin sudah waktunya baginya untuk berubah. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suasana di jalanan kota mulai lengang. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas di kejauhan. Bulan bersinar terang di langit, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Damar berjalan sendirian di gang sempit yang menjadi rutenya pulang. Biasanya, ia tidak pernah peduli dengan keadaan sekitar. Tetapi malam itu, ada perasaan aneh yang membuatnya merasa tak nyaman. Ia baru saja menyelesaikan urusan dengan seseorang yang berani menentangnya. Wajahnya masih penuh emosi, pikirannya masih dipenuhi dengan kebencian. Namun, langkah kakinya semakin melambat tanpa alasan yang jelas. Jantungnya berdegup lebih cepat, seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi tiba-tiba ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di langit yang gelap, muncul sebuah cahaya yang sangat terang. Cahaya itu tidak seperti cahaya lampu jalan, bukan pula sinar bulan. Ia bersinar dengan lembut, tetapi begitu kuat, seolah-olah menembus hingga ke dalam hatinya. Damar mengerjapkan matanya beberapa kali, memastikan apakah ia hanya berhalusinasi. Tetapi cahaya itu tetap ada, bersinar dengan keindahan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dalam hitungan detik, tubuhnya terasa lemas. Ia mencoba bergerak, tetapi kakinya seakan tertanam di tanah. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin,
tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itu, udara di sekitarnya terasa berubah. Tidak ada suara klakson kendaraan, tidak ada suara angin, tidak ada suara kehidupan, hanya keheningan yang begitu mendalam. Kemudian, dari dalam hatinya, ia mendengar sebuah suara. Suara yang tidak berasal dari luar, tetapi langsung menyentuh jiwanya. Suara itu lembut, tetapi begitu jelas, seperti bisikan yang tidak bisa diabaikan. Kembalilah, kembalilah sebelum terlambat. Damar terdiam. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya sendiri di gang itu. Tetapi suara itu begitu nyata, seolah ada seseorang yang berbicara langsung ke dalam hatinya. Saat itu juga, air matanya mulai menetes. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh. Ia, yang selama ini selalu kuat, selalu merasa tak terkalahkan, kini merasa begitu kecil di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar. Tubuhnya bergetar. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Bukan takut karena musuh, bukan takut karena kematian, tetapi takut kepada sesuatu yang lebih besar, takut kepada Allah. Damar mencoba menguatkan dirinya, mencoba meyakinkan bahwa ini hanyalah halusinasi. Tetapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat perasaan itu menghantam hatinya. Malam itu, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Damar akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Dengan langkah gemetar, ia bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ia duduk di kasurnya yang berantakan, masih dengan napas yang tidak beraturan. Ia mencoba tidur, tetapi matanya terus terbuka. Setiap kali ia memejamkan mata, cahaya tadi kembali muncul di pikirannya. Setiap kali ia mencoba melupakan, suara itu kembali terngiang-ngiang di telinganya. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja disadarkan dari mimpi panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berpikir tentang kehidupan. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apa sebenarnya tujuan hidupku? Sampai kapan aku akan terus seperti ini? Apakah semua yang aku lakukan selama ini ada gunanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di pikirannya. Ia merasa seperti seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang, dihadapkan pada dua pilihan, tetap berjalan di jalan yang sama, atau melompat ke arah yang tidak ia kenal. Saat azan subuh berkumandang dari masjid dekat rumahnya, hatinya semakin bergetar. Ia selalu mengabaikan suara itu sebelumnya, tetapi kali ini, suara azan terdengar begitu berbeda. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang menariknya ke arah yang selama ini ia hindari. Dengan tubuh yang masih gemetar, Damar mengambil keputusan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi menjalani hidupnya seperti sebelumnya. Pagi itu, dengan langkah yang ragu-ragu, tetapi penuh tekad, Damar melangkah menuju masjid. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia memasuki rumah Allah dengan hati yang penuh pertanyaan, tetapi juga dengan harapan yang baru. Malam Lailatul Qadar telah menyentuh hatinya, dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari setelah malam penuh keajaiban itu adalah hari-hari yang penuh pergolakan batin bagi Damar. Ia masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi padanya, tetapi satu hal yang pasti, hatinya sudah tidak lagi sama. Keinginannya untuk berbuat jahat perlahan memudar, digantikan dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan tenang, damai, dan penuh harapan. Namun, perubahan tidaklah mudah. Selama bertahun-tahun, ia hidup sebagai seseorang yang ditakuti, seseorang yang mengandalkan kekerasan untuk bertahan hidup. Kini, ia ingin menjadi orang yang berbeda, tetapi bayang-bayang masa lalunya masih menghantuinya. Setiap pagi, saat ia membuka mata, ia merasakan kegelisahan yang bercampur dengan keinginan kuat untuk berubah. Ia mulai bangun lebih awal, bukan lagi untuk mengintimidasi orang lain,
atau mengatur bisnis gelapnya, tetapi untuk mencari tahu bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Hari pertama, ia menginjakan kaki di masjid adalah hari yang penuh dengan perasaan campur aduk. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, merasa seakan semua mata tertuju padanya. Orang-orang yang mengenalnya memandangnya dengan tatapan penuh heran, bahkan ada yang berbisik satu sama lain, "Bukankah itu Damar? Apa yang dia lakukan di sini? Jangan-jangan dia hanya mencari masalah." Damar mendengar semua bisikan itu, tetapi ia mencoba untuk tidak peduli. Hatinya sudah mantap. Ia tidak ingin kembali ke masa lalunya. Ia mengambil air wudhu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Saat air menyentuh wajah dan tangannya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah air itu sedang membersihkan tidak hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Ketika ia berdiri di saf belakang, bersiap untuk menunaikan salat, tubuhnya masih gemetar. Ia tidak tahu harus membaca apa, tidak tahu gerakan yang benar. Namun, ketika imam mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, hatinya kembali bergetar, sama seperti malam saat ia melihat cahaya di langit. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Setelah salat selesai, ia tetap duduk di tempatnya, tidak ingin beranjak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang selama ini ia cari di tempat yang tak pernah ia duga. Sejak saat itu, Damar mulai rutin datang ke masjid. Awalnya hanya subuh, tetapi kemudian ia mulai mengikuti salat 5 waktu. Ia masih belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, tetapi ia mulai belajar perlahan-lahan. Setiap kali ada pengajian, ia duduk di sudut, mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, perubahan Damar tidak langsung diterima oleh semua orang. Banyak yang meragukannya, bahkan ada yang menganggapnya sedang berpura-pura. Jangan percaya dia begitu saja. Bisa saja ini hanya tipuan. Apa mungkin orang seperti dia bisa benar-benar berubah? Damar tidak menyalahkan mereka. Ia tahu bahwa kepercayaan butuh waktu untuk dibangun kembali. Dulu, ia hidup menyebarkan ketakutan. Sekarang, ia harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya sudah berbeda. Perlahan-lahan, ia mulai melakukan hal-hal kecil yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia membantu membersihkan masjid, ia mulai meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, dan yang paling mengejutkan, ia mulai bersedekah. Uang yang dulu ia gunakan untuk hal-hal haram, kini ia gunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ia mulai membagikan makanan kepada anak-anak yatim, membantu para pedagang kecil yang dulu ia peras. Bahkan ia diam-diam melunasi hutang beberapa orang yang kesulitan. Banyak orang yang terkejut melihat perubahan ini. Beberapa masih meragukannya, tetapi banyak pula yang mulai percaya bahwa Damar memang benar-benar telah berubah. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika seorang ibu tua yang dulu sering ia intimidasi datang kepadanya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, apakah benar engkau sekarang telah berubah?" tanya ibu itu dengan suara bergetar. Damar menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Ibu, saya sudah terlalu lama berada dalam kegelapan. Sekarang saya hanya ingin memperbaiki hidup saya." Ibu itu tersenyum, lalu tanpa ragu meraih tangan Damar dan menciumnya. "Semoga Allah mengampunimu, Nak." Damar tidak bisa menahan air matanya. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang benar. Tahun berganti, dan Damar semakin dikenal bukan lagi sebagai preman yang ditakuti, tetapi sebagai sosok yang dermawan dan penuh kebijaksanaan. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, membangun rumah bagi fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, dan bahkan mengajak para mantan preman lainnya untuk mengikuti jejaknya. Ia memahami bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama, dan ia ingin menjadi jembatan bagi mereka yang ingin berubah. Damar yang dulu adalah seseorang yang mengandalkan kekerasan, kini menjadi seseorang yang mengandalkan kebaikan. Ia yang dulu hidup dalam kegelapan, kini berjalan di bawah cahaya iman. Malam Lailatul Qadar telah mengubah hidupnya, bukan hanya untuk sehari atau 2 hari, tetapi untuk selamanya. Dan kini, setiap kali ia berdiri di masjid, mengangkat tangan untuk berdoa, ia selalu mengingat malam itu, malam di mana Allah memberinya kesempatan kedua untuk hidup.
Kisah Damar adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tidak terduga. Tidak ada yang terlalu jauh dari rahmat-Nya. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu seseorang, jika Allah telah berkehendak untuk memberikan cahayanya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Malam Lailatul Qadar adalah malam penuh berkah. Bagi Damar, malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Bagi kita semua, kisah ini adalah pengingat bahwa perubahan selalu mungkin, asalkan ada kemauan dan ketulusan dalam hati. Jadi, siapapun kita, dimanapun kita berada, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Karena sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. QS Az-Zumar 53. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan selalu mencari cahayanya. Amin ya rabbal alamin.